Jadi banyak orang mereka mengatakan bahwa mereka mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah, kenyataan mereka berbuat syirik. Mereka menyembah-nyembah kubur, mengajak orang untuk menyembah kubur. Ini syirik. Meminta kepada wali, kiai, habib, dan yang lainnya, meminta ke kubur mereka, datang kubur mereka. Ini syirkun akbar. Tawasul kepada mereka, ini bid'ah. Tidak boleh. Kemudian mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang banyak sekali. Tapi mereka mengakunya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mereka Ahlussunnah wal Jamaah, mereka anti kepada bid'ah. Anti syirik, jauh dari perbuatan syirik, menolak semua perbuatan syirik, dan menolak jalan-jalan yang membawa kepada kesyirikan, menolak segala macam perbuatan bid'ah. Dan bid'ah ini sangat berbahaya. Di zaman Nabi belum ada bid'ah, sama sekali belum ada bid'ah. Di zaman Rasulullah SAW belum ada bid'ah sama sekali. Putih bersih, kata Nabi, taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih. Islam ini putih bersih. Tidak ada bercak syirik, tidak ada bercak bid'ah, tidak ada sama sekali, putih bersih. Tidak ada khurafat. Bersih. Malamnya seperti siangnya. Dan barang siapa yang menyimpang dari jalan yang lurus ini, yang putih ini, pasti binasa. Yang ketiga, talabuka li ghairihi. Engkau menuntut, memohon pertolongan kepada selainnya. Perlu digarisbawahi, tawassul bukanlah memohon kepada selain Allah. Tawassul itu hanya meminta kepada Allah. Terus kenapa perlu menyebut nama guru-guru? Karena Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Buni, Al-Ismul A'zam, nama Allah yang agung itu banyak. Salah satunya ada gudangnya. Siapakah gudangnya? Gudangnya adalah waliyun min awliyaillah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah itu hati-hati, kalamnya itu dia berkalam itu dengan kolbunya. Jika dia berdoa, doanya terdengar sampai ke langit sana. Ya. Kenapa? Karena dia berdoa, nafasnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang paling dekat kepada Allah kan ruh kita. Dan ruh itu terhubung erat dengan nafas. Terhubung erat dengan nafas ini. Maka ada namanya zikir anfas. Zikir nafas, ya. Saya baru saja mendapatkan ijazah Thariqah Aidurusiyah, ya, dari salah satu guru kita. Dan di situ ada zikir anfasnya, ya, ada zikir anfasnya, zikir nafas, ya. Sebagaimana di Thariqat Samaniyah ada Naqsyabandiyah, ada Syadziliyah, dan Thariqat lain ada, ya. Jadi kita bertawassul bukan meminta kepada selain Allah, hanya meminta kepada Allah, ya. Oh, tawassul cuma boleh kepada orang yang hidup dan hadir, Ustaz, kan gitu kata orang. Apa jawabannya? Di hadis Imam Tirmizi tidak disebutkan hidup dan hadir. Nabi cuma mengajarkan, Allahumma inni atawajjahu bika, inni atawajjahu ilaika bi nabiyyika, nabiyyir rahmah, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fashfa' fiyya, atau faqdi hajatinya. Ya Allah, aku memohon kepada engkau dengan kemuliaan nabimu, Nabi rahmah. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bertawassul kepadamu, berwasilah, bermediasi denganmu dalam memohon kepada Allah. Mohonnya ke siapa? Ke Allah. Tapi nyebut nama Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad di dalam dirinya ada gudang nur asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diwariskan kepada ulama. Ulama-ulama ini menyimpan di dalam rohaninya cahaya-cahaya nama Allah Subhanahu wa taala. Saya boleh sampaikan, qalbul awliya, qulubul awliya khazainu asma'illahi ta'ala. Qalbunya para wali-wali Allah adalah perbendaharaan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu Imam Ghazali dalam kitab Ihya beliau mengatakan dadanya para ulama adalah kuburnya ma'rifat dan asrar. Kubur itu diziarahi enggak? Diziarahi enggak? Imam Ghazali ngomong, antum kalau nggak percaya yang pertama, yang Ghazali aja deh yang dipercaya. Kalau aneh kan ngomong, qalbunya para aulia adalah kumpulan gudang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Imam Ghazali lebih dahsyat lagi, beliau berkata, apa kalamnya? Sudurul ulama kuburul ma'arif, kuburul ma'rifah wal asrar. Dada para ulama adalah kuburan daripada ilmu ma'rifat dan rahasia. Itu sebabnya ulama dikunjungi, ya. Itu sebabnya ulama dikunjungi, ya. Saya pun senang ziarah ke ulama. Kalau ke saya nggak usah dulu ngaji-ngaji aja, nggak usah sowan-sowan dulu lah, belum pantas, ya. Belum pantas aneh disowan-sowanin, ya. Mau berkunjung, belum pantas, masih ada guru-guru sepuh, kiai-kiai senior, kepada beliau lebih aula, lebih utama kita berkunjung, ya. Kalau perlu saya temenin berkunjung ke mereka, kebetulan lagi pas waktunya, ya.
Insya Allah. Itu saya jelaskan tentang bahaya bid'ah. Dan juga saya sebutkan juga dalam prinsip Ahlussunnah ini bagaimana sikap Ahlussunnah kepada ahlul bid'ah. Itu juga panjang lebar saya bahas. Bagaimana sikap Ahlussunnah kepada ahlul bid'ah. Jadi pengertian bid'ah itu yang dijelaskan oleh para ulama yaitu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu. Bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud tujuan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Itu di halaman 78. Kemudian juga saya sebutkan bahwa bid'ah ini sangat berbahaya. Benalu yang merusak pohon. Bid'ah ini merusak agama. Jadi banyak orang mengaku, mereka mengatakan bahwa mereka mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Kenyataan mereka berbuat syirik. Mereka menyembah-nyembah kubur, mengajak orang untuk menyembah kubur. Ini syirik. Meminta kepada wali, kiai, habib, dan yang lainnya. Meminta ke kubur mereka, datang ke kubur mereka. Ini syirkun akbar. Tawasul kepada mereka. Ini bid'ah. Tidak boleh. Kemudian mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang banyak sekali. Tapi mereka mengakunya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mereka Ahlussunnah wal Jamaah, mereka anti kepada bid'ah. Anti syirik. Jauh dari perbuatan syirik. Menolak semua perbuatan syirik. Dan menolak jalan-jalan yang membawa kepada kesyirikan. Menolak segala macam perbuatan bid'ah. Dan bid'ah ini sangat berbahaya. Di zaman Nabi belum ada bid'ah. Sama sekali belum ada bid'ah di zaman Rasulullah SAW. Belum ada bid'ah sama sekali. Putih bersih kata Nabi, taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih. Islam ini putih bersih. Tidak ada bercak syirik, tidak ada bercak bid'ah, tidak ada sama sekali putih bersih. Tidak ada khurafat. Bersih. Malamnya seperti siangnya. Dan barang siapa yang menyimpang dari jalan yang lurus ini, yang putih ini, pasti binasa. Jadi Islam ini Rasulullah tinggalkan dalam keadaan bersih. Dan Rasulullah ingatkan kepada umatnya setiap Jumat, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Yang pertama kali mengatakan bid'ah Rasulullah. Yang mengatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat Rasulullah. Yang mengatakan setiap kesesatan tempatnya neraka Rasulullah yang mengatakan demikian. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Rasulullah mengatakan demikian. Nah, kemudian datang umat yang belakangan, para dai, para ustadz takut menyebut bid'ah. Tidak mau menyebut bid'ah. Hatta sepanjang dia ceramah, khutbah, tidak mau menyebut bid'ah. Karena kalau disebut bid'ah nanti pecah umat ini. Berarti antum menyimpang dari manhaj Rasulullah. Yang menyebut berkali-kali bid'ah Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat yang melakukan bid'ah. Tentang bahaya bid'ah. Rasulullah yang menyebutkan tentang bahaya bid'ah Rasulullah. Dan kita mengatakan perbuatan bid'ah itu, ya tentu yang jelas-jelas bid'ah. Bukan yang sunnah kita katakan bid'ah, yang bid'ah kita katakan sunnah. Yang jelas bid'ah kita katakan itu bid'ah, yang sunnah kita katakan sunnah. Dan Nabi juga mengingatkan kepada para sahabat radhiyallahu majma'in, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ya, Nabi mengatakan, aku ingatkan kalian, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah sesat. Jadi nggak ada bid'ah itu yang tidak sesat. Dan dalam Islam tidak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada dalam Islam. Yang mengatakan semua bid'ah adalah sesat Rasulullah. Yang mengatakan semua bid'ah adalah sesat adalah Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda dengan bahasa yang fasih, bahasa Arab yang fasih, bahwa setiap bid'ah sesat itu Rasulullah berkata demikian. Kemudian sahabat memahami demikian. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa ardhah, kata beliau, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang memandang baik. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan demikian, setiap bid'ah sesat
meskipun orang memandang baik. Di dalam Islam tidak ada bid'ah yang hasanah, tidak ada. Kemudian selanjutnya, ikhwan fiddin, a'azakumullah, kalau antum mau lihat ciri-ciri ahlul bid'ah, ini saya sudah bawakan di sini, di buku ini. Nanti bisa antum lihat bagaimana ciri ahlul bid'ah di halaman 520, halaman 521. Itu saya sebutkan dengan ciri-ciri ahlul bid'ah. Nanti antum bisa baca sendiri bagaimana ciri dari ahlul bid'ah yang memecah belah umat ini. Dan bid'ah itu sangat berbahaya buat Islam dan kaum muslimin, sangat berbahaya. Maka dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri bahwa al-bid'atu ahabu ila iblis minal ma'siyah, wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Maksiat orangnya akan taubat. Orang yang berbuat maksiat, kalau diingatkan dia akan taubat. Tapi orang berbuat bid'ah, dia sulit untuk taubat. Kenapa? Dia anggap baik perbuatannya. Ustaz, selanjutnya ini tentang keadaan kita Indonesia darurat akidah. Jadi belakangan itu makin sering, terlalu sering muncul berita-berita tentang praktik-praktik kesyirikan di masyarakat dan takhayul dan juga dipercaya oleh masyarakat. Bahkan seringkali viral di media sosial. Dan ini ada sedikit kekhawatiran Ustaz, karena notabene kita merupakan negara muslim terbesar di dunia dan seperti seolah-olah kita mengalami kemunduran dalam akidah. Bagaimana mungkin apa pesan antum untuk agar kita semua masyarakat Indonesia bisa membentengi kita semua dari syirik yang semakin terbuka ini Ustaz? Pancasila, sila satu itu ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu tauhid. Esa kan tunggal ya. Tauhid. Qul huwallahu ahad. Ya, gitu. Jadi memang landasan negara kita ini tauhid. Lawannya tauhid syirik. Semua kesyirikan tidak boleh ada harusnya di Indonesia. Tidak boleh ada. Karena memang itu sila pertama kita. Kecuali kita silahnya itu adalah ketuhanan yang bisa disyirikan. Ya kan? Bisa disekutukan. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti semua praktek kesyirikan harusnya tidak boleh di negara kita. Dan melanggar Pancasila. Itu benar. Ya, gitu. Praktek perdukunan, ya kan? Minta tolong pada jin. Menganggap benda ini keramat. Bisa memberikan manfaat. Apa bedanya kita dengan orang-orang Quraisy dulu? Mereka kalau ditanya Ka'bah ini, Abu Jahal, Abu Lahab ditanya, ini Ka'bah rumahnya siapa? Allah. Siapa yang ciptakan langit dan bumi? Allah. Lalu kenapa kalian berbuat syirik? Oh, kami cuma jadikan batu-batu ini perantara antara kami sama Allah. Karena itu Allah cap mereka sebagai orang musyrik. Jadi kalau kita hidup semasa dengan Abu Jahal, Abu Lahab, mereka juga sebut nama Allah. Mereka sering mengucapkan Allahumma, gitu kan? Makanya dalam Al-Quran dikekalkan oleh Allah, wa idza sa'altum man khalaqas samawati wal arda la yakunna Allah. Hai Muhammad, kalau kau tanya pada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Ditanya, kalau gitu kenapa kalian sembah patung-patung ini untuk apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah kecuali kami jadikan ini sebagai perantara antara kami sama Allah. Allah enggak butuh itu. Allah enggak butuh perantara. Jadi memang agama kita melarang syirik. Pondasi negara kita adalah tauhid. Ya harus memang tidak boleh ada. Dan fenomena seperti ini harusnya memang ya itu dihilangkan ya, tidak boleh ada. Keyakinan-keyakinan yang membawa pada kesyirikan. Sedangkan menggantung jimat saja, kata Nabi SAW, man Allah kata imam fakat asyrak. Sampai menggantung jimat di tubuhnya atau di satu benda di rumahnya, di kendaraannya, maka dia terbuat kesyirikan. Nah, dan itu sudah jelas sebab syirik ini luar biasa. Satu-satunya dosa yang Allah Azza wa Jalla tidak akan maafkan di hari kiamat nanti. Dosa yang lain masih kemungkinan bisa dimaafkan dan dimakan amal, kecuali syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bicara kekufuran ya. Tidak bicara orang yang murtad, tidak bicara orang yang kafir. Karena syirik ini banyaknya orang mengaku muslim, tapi dia sekutukan Allah dengan jin, ya kan, dengan benda-benda mati, jimat, dengan apalah ritual-ritual, panggil-panggil dewa dan segala macam. Nah ini, jadi mereka ini masuk ke dalam bab syirik. Jadi yang dimaksud sini adalah orang-orang muslim, tapi mereka melakukan kesyirikan. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampuni dosa-dosa syirik. Dan Allah mengampuni selain itu siapapun yang diinginkan. 2 kali Allah ulangi dalam surah An-Nisa ayat ini. Jadi nanti kalau ditimbangan amal, ditemukan ada kesyirikannya, udah selesai. Gak ada lagi syafaat, gak ada lagi pertolongan, udah selesai.
Tapi kalau masih kurang sholatnya, mungkin dia pernah naudzubillah buka pintu zina, pernah berdosa, masih ada toleransi. Kemungkinan besar dia masih bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ahli sunnah wal jamaah bagi pelaku dosa besar di hari kiamat kecuali syirik ya. Semua dosa besar maka tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Insya adzaba wa insya ghafaralah. Kata Nabi SAW, kalau Allah mau Allah maafkan, kalau Allah mau Allah siksa. Kita nggak bisa misalnya, antum temukan ada tetangga antum tiap malam berzina, tiap malam mabuk, tapi dia muslim. Meninggal langsung kita bilang, ini ahli neraka, nggak boleh. Kita nggak boleh vonis begitu. Kecuali dia jelas meninggal dalam keadaan kafir. Tapi kita mengatakan dia di bawah masyiatillah. Nanti di hari kiamat dia timbangan amal. Kalau Allah mau hukum ya haknya Allah. Allah maafkan haknya Allah. Nah seperti itu. Jadi kita memang teman-teman sekalian harus menjauhi semua fenomena syirik ini. Jadi tidak boleh murnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat semua nabi-nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah. Ya, tidak ada satupun di antara mereka justru yang mendukung kesyirikan. Jadi fenomena seperti ini semua harus dijauhi teman-teman sekalian, dihindari ya.